Beastmaster, bab 367 sampai dengan 370. Bab 367 hati nuraniku sakit. Teknologi sedang mengalami kemunduran. Namun, Qiao Bai tidak benar-benar lengah di depan orang asing. Bukankah dia ditemani oleh Little Wu dan Angel? Kedua anak kecil itu lebih dari mampu melindunginya. Tarik napas dalam-dalam. Rilekskan tubuh Anda. Dan bayangkan semua yang ada di depan Anda gelap gulita. Cobalah untuk melihat dengan jelas energi yang mengambang di udara. Apakah itu titik-titik emas kecil? Cobalah untuk menghubungi mereka, menyampaikan, gabungkan mereka ke dalam tubuh. Jangan memaksakan diri untuk melakukan terlalu banyak hal. Jika tubuhmu tidak mampu, kamu harus rileks. Qiao Bai terdiam sesaat. Tidak, bukankah cara berkomunikasi ini agak terlalu sederhana dan kekanak-kanakan? Apakah Anda yakin tidak ada langkah yang terlewat secara tidak sengaja? Qiao Bai mengoceh dan mengamuk dalam hati. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang dikatakan Jiang Yi. Tutup matamu. Santai. Ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan Qiao Bai. Setiap sesi meditasi adalah proses relaksasi. Proses mengalami alam dan energi sepenuhnya. Qiao Bai dengan mudah masuk ke zona tersebut. Jiang Yi menatap Qiao Bai dengan ekspresi terkejut. Itu terlalu cepat. Bukan Jiang yang mengatakan hal itu. Kalau saja Qiao Bai tidak selalu menatap kosong apapun yang dikatakannya, Jiang Yi pasti akan sulit percaya kalau Qiao Bai tidak mengerti apapun. Orang ini jelas tampak cukup berpengalaman. Atau apakah ini sebenarnya sebuah bakat? Jiang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. Dia sudah sedikit penasaran seperti apa wujud inti jantung emas milik Qiao Bai. Qiao Bai sama sekali tidak menyadari pikiran Jiang Yi. Setelah memasuki keadaan meditasi normal, Qiao Bai menyaksikan pemandangan ajaib yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Rasanya seperti saat aku masih kecil, menatap bintang-bintang di langit pada malam hari di rumah lamaku di pedesaan. Bintang-bintang berkelap-kelip, menakjubkan dan luar biasa indahnya. Qiao Bai tanpa sadar menahan napas, takut mengganggu bintang-bintang yang indah ini. Cahaya bintang keemasan itu, saat menyadari kehadiran Qiao Bai, dengan anehnya berputar mengelilinginya. Mereka semua tampak bersemangat untuk merangkak ke tubuh Qiao Bai. Qiao Bai sangat ketakutan sehingga reaksi pertamanya adalah menolak. Jiang Yi, yang berdiri di samping dan merasakan penolakan itu, hanya bisa terdiam dengan ekspresi kosong. Mata besar dan tanda tanya besar. Tidak, apakah Anda menolak? Nada bicara Jiang Yi penuh dengan ketidakpahaman. Terimalah. Rangkullah. Jangan takut. Jangan melawan. Untungnya, Jiang Yi ingat perannya sebagai mentor, dan segera berkata. Kemungkinan ini adalah pertama kalinya Qiao Bai melihat pemandangan seperti itu. Itulah sebabnya dia ketakutan. Jiang Yi masih tidak bisa mengerti mengapa dia begitu ketakutan. Dia tidak sabar untuk memiliki bintang-bintang itu saat pertama kali melihatnya. Bukankah itu naluri manusia? Qiao Bai menyadari apa yang sedang terjadi. Menampung, menyerap, melihat Qiao Bai akhirnya membuka pintu tubuhnya. Bintik-bintik cahaya keemasan dengan gembira bergandengan tangan dan menyerbu ke dalam tubuh Qiao Bai. Kecepatannya begitu besar sehingga bagaikan membuka pintu air. Kejadiannya begitu cepat sehingga Qiao Bai bahkan tidak sempat bereaksi. Mata Jiang Yi tiba-tiba melebar. Dalam sekejap mata, Qiao Bai diselimuti lapisan cahaya keemasan. Energi yang dipancarkannya begitu menakjubkan hingga Jiang Yi terdiam. Tidak, tidak, apakah ini nyata atau palsu? Tenang, tenang. Setelah Jiang Yi menyadari bahwa Qiao Bai mungkin bukan hanya pendatang baru yang bisa membantunya lulus, tetapi juga seorang jenius, ia menjadi semakin tidak bisa tenang. Ah, dia hanya seorang pemula. Mengapa? 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 Guru, tolong, disayangkan. Sang guru, yang berada jauh di bengkel alkimia, tidak dapat mendengar teriakan Jiang Yi yang meminta tolong dan hanya bisa membiarkan Jiang Yi terus menghadapi kesulitan di hadapannya. Anda harus mengendalikannya. Kendalikan dirimu. Jangan menghirupnya sekaligus. Qiao Bai benar-benar ingin mengutuk. Dia tidak dapat berbicara sekarang. Kalau tidak, dia pasti akan mengatakannya. Apakah ini sesuatu yang ia inginkan atau tidak inginkan? Titik-titik cahaya itu berbaris jelas dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Qiao Bai juga merasakannya.
Rasanya seolah-olah setiap inci pembuluh darah tubuhku mengandung bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, serbuan titik-titik cahaya bintang di udara itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jika ini terus berlanjut, Qiao Bai bahkan merasa seperti akan hancur berkeping-keping. Ini bukan situasi yang diinginkan Qiao Bai. Tarik napas dalam-dalam, tenang, mengerahkan energi mental, tutup pintunya, tidak seorang pun dibolehkan masuk. Tubuhnya bukan pemandian umum, Anda dapat datang kapanpun Anda mau. Dengan tekad kuat Qiao Bai, dia akhirnya berhasil melepaskan diri dari keadaan bintang-bintang. Saat dia membuka matanya, seluruh indera Qiao Bai kembali ke tubuhnya. Anggota tubuhku terasa nyeri dan lemah. Aku dipenuhi keringat dingin. Qiao Bai hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Xiao Wu dan Angel dengan cepat melangkah maju dan mendukung Qiao Bai dari kedua sisi. Hal ini membuat Jiang Yi, yang berada selangkah di belakang dan tangannya yang terulur sudah setengah jalan, merasa agak malu. Untungnya, dia mengenakan jubah. Tidak ada orang lain yang bisa melihat rasa malunya. Jiang Yi diam-diam menarik tangannya. Itu bukan masalah besar. Apakah kamu baik-baik saja? Jiang Yi bertanya dengan lembut, sambil menatap Qiao Bai yang dahinya dipenuhi keringat. Jiang Yi berkata dengan agak malu. Bakatmu bahkan lebih baik dari yang kubayangkan. Aku tidak tahu. Biasanya, setiap orang yang mencoba berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi harus melakukannya di bawah pengawasan seorang alkemis untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Aku. Saat Jiang Yi berbicara, suaranya semakin lembut dan kepalanya semakin tertunduk. Akhirnya pulih dari kondisi negatifnya, Qiao Bai melambaikan tangan acuh tak acuh pada Jiang Yi. Itu bukan salahmu. Ini salahku sendiri karena tidak cukup memahamimu. Kamu hanya sedikit ceroboh. Mendengar kata-kata penghiburan tulus dari Qiao Bai, Jiang Yi tak dapat menahan perasaan tersentuh. Sungguh orang yang baik, dia orang yang hebat. Tatapan Jiang Yi terhadap Qiao Bai menjadi lebih intens. Oke, dia harus membawa Qiao Bai kembali. Perkenalkan pada guru, kita harus memastikan guru menerima Qiao Bai. Anggap saja itu kompensasinya kepada Qiao Bai. Bolehkah aku mencoba melepaskan inti hati emas itu sekarang? Qiao Bai tidak tahu apa yang dipikirkan Jiang Yi. Kalau tidak, Qiao Bai pasti akan memarahinya habis-habisan. Memberinya kompensasi. Apakah ini benar-benar kompensasi untuknya? Qiao Bai tidak tahu itu. Jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Jiang Yi, menunggu jawabannya sehingga dia bisa melanjutkan langkah berikutnya. Baiklah, Jiang Yi mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Bayangkan mengumpulkan semua energi di tubuhmu lalu melepaskannya. Sebelum Jiang Yi sempat selesai berbicara, dia melihat inti hati emas melayang di telapak tangan Qiao Bai. Tidak seperti heksahedron yang dirilisnya. Apa yang mengambang di telapak tangan Qiao Bai adalah bentuk yang hampir bulat, tetapi setiap permukaannya jelas datar. Ini bukan lingkaran, ini adalah polihedron. Jiang Yi, pernapasan terhenti. JPG. Qiao Bai menatap Jiang Yi, lalu menatap polihedron di telapak tangannya, dan dengan penasaran menusuknya. Anda dapat melihatnya, tetapi Anda tidak dapat menyentuhnya. Itu menarik. Qiao Bai berpikir sambil tersenyum. Oh, begitu. Qiao Bai sepertinya teringat sesuatu dan menatap Jiang Yi di sampingnya. Mengapa inti hati emasku berbeda dari milikmu? Qiao Bai bertanya dengan serius. Yang satu berbentuk segi 6, dan satunya lagi. Qiao Bai menatap inti hati emas di tangannya dan memastikannya. Kebaikan. Ia memiliki jumlah aspek yang tidak diketahui. Jiang Yi tetap diam. Jiang membuka mulutnya. Jiwa Jiang Yi hendak terbang keluar dari tubuhnya. Kau. Jiang Yi dengan gemetar mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah Qiao Bai. Tidak mampu mengucapkan satu kalimat pun untuk waktu yang lama. Qiao Bai menunjuk dirinya sendiri dan menambahkan, ada apa denganku? Jiang menarik napas dalam-dalam. Jiang Yi merasa dia tidak ingin berbicara lagi. Inti hati emas setiap orang berbeda, kata Jiang Yi lembut sambil mengendus. Qiao Bai, mengapa kedengarannya seperti dia akan menangis? Jiang Yi mengendus lagi dan melanjutkan. Bagi para alkemis dengan bakat biasa, inti hati emas hanya memiliki satu atau dua sisi.
sementara sisi lainnya terbuka. Qiao Bai, itu menarik. Secara umum, hanya kubus bersisi 6 yang dapat membentuk bentuk 3 dimensi yang lengkap dan tertutup rapat. Ambil inti emas milik Jiang Yi, misalnya. Semakin banyak sisi yang dimiliki hati emas, semakin baik kualitasnya. Inti emas 6 sisi merupakan prasyarat untuk menjadi seorang alkemis sejati yang mandiri. Jiang Yi dulunya sangat bangga. Sementara sebagian besar Golden Heart Core milik rekan-rekannya hanya memiliki 2 atau 3 sisi. Golden Heart Core miliknya memiliki 6 sisi. Sebuah kubus lengkap, dia yang paling berbakat di antara semuanya. Untuk waktu yang lama, Jiang Yi dikelilingi oleh tatapan iri, cemburu, dan dendam dari rekan-rekannya dan kemudian murid-muridnya. Bagaimanapun, kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka tidak mampu lepas dari identitas seorang ahli alkimia. Dengan usaha yang cukup, dia bisa menjadi seorang alkemis dengan bengkelnya sendiri. Perbedaannya tidak kecil, wajar saja jika merasa iri atau cemburu. Namun Jiang Yi merasa sulit menghadapi tatapan mata itu. Seperti kebiasaannya, Jiang Yi mengenakan jubah panjang untuk melindungi dirinya dari berbagai emosi yang berasal dari dunia luar. Dapat dikatakan bahwa Jiang Yi adalah orang yang sombong dan canggung dalam bersosialisasi. Tetapi yang tidak dia duga adalah, suatu hari, dia mampu melihat bakat yang berkali-kali lipat lebih kuat dari bakatnya. Itu ada di hadapannya. Begitu kentara. Jiang secara naluriah menahan napas, tidak dapat berbicara. Tatapannya ke arah Qiao Bai dipenuhi dengan emosi yang tidak dapat dipahaminya. Jiang Yi segera menyadari apa yang terjadi. Itu adalah rasa iri. Itu terus berlanjut. Itu adalah kebencian. Begitulah cara teman-teman lamanya memandangnya. Pada saat ini, Jiang Yi menggunakan teknik yang sama pada Qiao Bai. Jiang Yi tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Mendengar ini, Qiao Bai juga melihat ke bawah ke inti hati emasnya. Jadi begitulah. Qiao Bai mengangguk. Nada suaranya sangat tenang. Dia tidak memperdulikan tindakan aneh Jiang Yi. Alasan, jawabannya adalah Qiao Bai sudah benar-benar terbiasa dengan hal itu. Pihak lain akan terkejut sesaat, lalu akan baik-baik saja. Itu bukan masalah besar. Jiang Yi, bukankah ini agak terlalu tenang? Ketika Anda mendengar bahwa Anda memiliki bakat hebat, bukankah seharusnya Anda bersemangat dan segera bangkit? Qiao Bai tampaknya merasakan keraguan Jiang Yi, dan dia tersenyum dan berkata, mungkin karena aku belum memiliki rasa identitas yang kuat sebagai seorang alkemis. Belum, lama ini, saya masih mencari cara untuk bertahan hidup. Qiao Bai mengangguk sambil berbicara. Kebaikan, tidak ada kebohongan. Apakah dia tidak memikirkan bagaimana caranya melewati sisa tahun ini? Tanpa alasan yang jelas, aku menemukan diriku di tempat ini, yang kebenarannya tidak dapat aku pahami. Saya berada di suatu tempat yang tidak saya kenal. Namun, Jiang Yi teringat latar belakang Qiao Bai oleh sesuatu yang lain, dan tatapannya ke arah Qiao Bai dipenuhi simpati. Kamu punya bakat yang luar biasa. Kalau kamu mau, alkemis manapun di bengkel alkimia manapun pasti mau menerimamu sebagai murid. Saya sarankan Anda memilih bengkel alkimia di kota tanah, karena bengkel itu adalah bengkel alkemis alam terdekat dari sini. Qiao Bai tersenyum dan berkata, oke, terima kasih atas rekomendasimu. Apakah akan bergabung atau tidak? Itu adalah keputusan Qiao Bai. Dibandingkan dengan para alkemis alam, Qiao Bai sebenarnya lebih tertarik pada para alkemis mekanik. Qiao Bai ingin bertemu dengan para alkemis yang dapat menciptakan senjata pamungkas dalam bentuk lengkap, bahkan mencapai tingkat makhluk mitos. Saya juga ingin tahu, mungkinkah dia bisa kembali ke wujud malaikat penuhnya secepat mungkin. Kekuatan tempur mereka berada pada level yang benar-benar berbeda. Jiang Yi tidak mengerti apa yang dipikirkan Qiao Bai. Ia dengan antusias menyarankan kepada Qiao Bai, kalau menurutmu kota tanah terlalu kecil, kau bisa pergi ke kota Under, yang lebih jauh. Kota itu kota terbesar di sekitar sini. Ande Cheng punya lebih banyak bengkel alkimia, jadi pilihannya lebih banyak. Kamu bisa memilih alkemis yang akan memperlakukanmu dengan baik. Guru Anda kemudian akan memberikan semua pengetahuan yang berhubungan dengan alkimia kepada Anda. Batuk-batuk, dia, seorang murid alkimia yang setengah matang,
memutuskan untuk tidak pamer lebih jauh. Sudah memutuskan mau kemana? Jiang Yi bertanya pada Qiao Bai dengan sungguh-sungguh. Aku bisa ikut denganmu. Qiao Bai berpikir sejenak. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan di sini? Jiang Yi terdiam sejenak dan tidak berbicara. Qiao Bai langsung mengerti. Dia tersenyum dan berkata, saya bisa mengurusnya sendiri. Aku juga sudah setua itu sekarang. Sambil berbicara, Qiao Bai membuka lengannya dan berputar. Dia berusia 21 tahun ini, dan 22 tahun menurut perhitungan usia Cina setelah tahun baru. Kata pemuda tidak lagi tepat untuk menggambarkannya. Dia sekarang adalah seorang pemuda yang telah melewati usia menyelamatkan dunia. Aku ingin melihat semuanya, kata Qiao Bai dengan senyum naif dan polos. Jika kita bisa menemukan seseorang yang mengenal saudaraku. Qiao Bai tidak menyebutkan orang tuanya. Jiang Yi mengerti maksud Qiao Bai. Setelah berpikir sejenak, Jiang Yi mengeluarkan sebuah dompet seukuran telapak tangan berwarna coklat keemasan dari tangannya. Ini, ambillah ini. Ada banyak hal bermanfaat di sini. Dan saya harap ini dapat membantu Anda. Jika kamu pergi ke kota Ander, kita mungkin akan bertemu lagi nanti. Qiao Bai terbatuk 2 kali, merasa sedikit malu, tetapi menerima dompet itu dari tangan Jiang Yi tanpa menolak. Batuk-batuk, ada sedikit rasa sakit di hati nurani saya yang tidak ada. Tidak, apakah orang ini benar-benar tidak cukup waspada untuk bersikap waspada? Hal ini membuat Qiao Bai merasa sedikit malu dengan rencananya sendiri. Oke, terima kasih. Qiao Bai mengangguk ke arah Jiang Yi. Aku juga berharap kita bisa bertemu lagi di masa depan. Bab 368 orang-orang. Di mana orang-orang itu? Aku tidak bisa melihat mereka. Merasa bersalah adalah satu hal. Ceritanya berbeda jika Anda tidak bisa melepaskan apa yang sudah Anda miliki. Setelah mengucapkan selamat tinggal dengan berat hati kepada Jiang Yi, Qiao Bai akhirnya memperhatikan lebih dekat dompet berwarna coklat keemasan di tangannya. Lepaskan tali pengikat di bagian atas. Qiao Bai mengeluarkan pot. Qiao Bai, meskipun hal itu telah diduga sejak lama, namun ketika sebuah pot benar-benar lolos, mata Qiao Bai terbelalak karena terkejut. Ruang angkasa, apakah benda ini benar-benar ada? Atau apakah itu muncul lebih dari 3.000 tahun yang lalu? Qiao Bai kebingungan menghadapi angin. Ada apa? Namun teknologi ini sebenarnya telah mengalami kemunduran. Bukan. Qiao Bai tidak dapat menahan diri untuk mencubit lengannya. Kebaikan. Itu menyakitkan. Tidak mungkin dia sedang bermimpi. Melihat lagi dompet seukuran telapak tangan di tangannya, Qiao Bai merasa tertarik. Apakah ini alkimia? Tanya Qiao Bai sambil mengelus dagunya. Rasanya lebih seperti sihir atau mantra. Sulit untuk mengatakannya. Bagi mereka yang tidak memahami prinsip dasarnya, alkimia dan sihir sebenarnya tidak jauh berbeda. Memikirkan hal ini, Qiao Bai mengangguk. Sepertinya kita masih perlu pergi ke kota yang lebih besar. Seseorang berada di antah berantah. Jangan khawatir apakah dunia ini nyata atau palsu. Tanpa kontak dengan orang lain, tidak ada cara untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Dan karena itu tidak ada cara untuk mengembangkan alur cerita utama. Ini tidak bisa berlangsung selamanya. Kota tanah, atau apakah itu kota Ande? Hanya ada 2 pilihan yang cocok. Qiao Bai memikirkannya berulang-ulang dan masih merasa bahwa ini bukanlah masalahnya. Ayo kita berkeliling kota-kota terdekat dan lihat apakah kita bisa mendengar berita lebih lanjut. Qiao Bai memasukkan semua apel ke dalam dompetnya. Sama sekali tidak ada masalah. Qiao Bai mencobanya. Saya merasa saya bisa memuat lebih banyak barang di sana. Saya sedikit tergoda. Bagaimana dengan lebih banyak rumput apel? Qiao Bai tidak peduli dengan berbagai penghinaan yang ditunjukkan Jiang Yi terhadap Pincao sebelumnya. Apakah ini ada hubungannya dengan dia? Tidak, dia pikir benda ini berharga. Itu saja yang penting. Baiklah. Langsung saja, Qiao Bai bertindak tegas. Setelah memanen rumput apel dalam jumlah cukup banyak, Qiao Bai akhirnya berhenti. Merasa puas. Tidak peduli berapa banyak yang kita tuai nanti. Memiliki apel ini membuat semuanya berharga. Sisanya, tidak usah buru-buru. Lagi pula, dia tidak terburu-buru. Mengumpulkan informasi adalah suatu keterampilan. Qiao Bai tidak bisa mengatakan dia pandai dalam hal itu. Namun,
Qiao Bai bukannya tanpa kelebihan, yaitu bakatnya sebagai seorang alkemis. Qiao Bai, batuk-batuk, agak memalukan untuk mengatakannya, mengandalkan bakat saja untuk mencari nafkah, tetapi metode ini berhasil. Tidak peduli masalah atau kesulitan apapun yang kita hadapi. Masalahnya terpecahkan secara instan hanya dengan mengungkapkan identitasnya sebagai calon alkemis. Itu belum semuanya. Sikap orang biasa terhadapnya berubah seketika. Tetapi, Qiao Bai memandang gubuk beratap jerami yang bobrok di depannya. Dan meskipun hampir tidak ada makanan tersisa, ia tetap mengeluarkan makanan terakhir di rumah untuk mentraktir keluarganya yang beranggotakan 4 orang. Qiao Bai menghela napas panjang lagi. Era kanibalisme terkutuk ini, Qiao Bai menghentikan wanita itu, yang baru berusia 30-an tetapi sudah tampak seperti wanita tua. Tidak perlu. Aku hanya lewat saja. Qiao Bai berkata dengan lembut. Ada sangat sedikit catatan tentang era sebelum kedatangan Warcraft. Buku-buku sejarah dunia ini sebagian besar menggambarkan pergulatan antara nenek moyang kita dengan monster setelah kemunculan mereka. Qiao Bai secara tidak sadar berasumsi bahwa, sebelum itu, bangsa Tiongkok di dunia ini juga menghadapi dinasti feodal. Namun sekarang tampaknya hal itu tidak lagi terjadi. Alkimia dan lokakarya alkimia kemungkinan besar merupakan produk barat. Qiao Bai sangat yakin, ini adalah tanah Cina. Dengan rambut hitam, mata hitam, dan fitur Asia. Jadi kenapa? Di mana letak masalahnya? Ini bukanlah hal yang paling penting. Pertanyaan yang paling penting adalah, mengapa orang-orang yang tinggal di tanah ini dengan kekuatan alkimia magisnya menjalani kehidupan yang begitu sulit? Itu tampaknya tidak benar. Bukan. Dengan alkimia yang begitu menakjubkan, bukankah seharusnya negara, dinasti, dan bangsa menjalani kehidupan yang jauh lebih mudah? Tarik napas dalam-dalam. Mari kita kesampingkan keinginan kita untuk membantu orang lain untuk saat ini dan fokus untuk menghormati takdir kita sendiri. Dia tidak tahu mengapa dia ada di tempat ini. Saya hanya ingin bertanya apakah ada kota besar di sekitar sini. Seperti itu. Melihat wanita tua itu tampak canggung dan khawatir saat menghadapinya, Qiao Bai merendahkan suaranya lagi dan bertanya dengan lembut. Melihat Qiao Bai benar-benar tidak peduli, wanita tua itu menyipitkan matanya dan merenung sebelum berbicara. Kota-kota di sekitar sini, ada beberapa kota kecil. Kota terdekat dengan kami adalah kota Suiping. Orang-orang di sekitar sini biasanya pergi ke sana untuk membeli barang. Lalu ada kota-kota dengan berbagai ukuran, seperti kota Changyang, kota Tanah, dan kota Tirtimile. Qiao Bai mengangguk setuju. Dia hanya pernah mendengar tentang kota Tanah dan kota Ander sebelumnya, dan mengira bahwa kota-kota di sana semuanya mempunyai nama yang kedengarannya lebih seperti kota-kota di barat. Saya tidak menjawab. Oke, nama apapun yang aneh atau tidak biasa mungkin saja ada. Ia harus menerimanya dan membiasakan diri dengannya cepat atau lambat. Nyata, dia sudah memiliki kantong spasial. Jadi apa yang ada di sini yang tidak bisa dia terima atau pahami? Saat berbicara, wanita tua itu dengan hati-hati melirik ekspresi Qiao Bai. Tidak ada yang berubah, namun dia tidak menunjukkan rasa puas. Setelah berpikir sejenak, wanita tua itu melanjutkan. Kamu adalah seorang calon mahasiswa alkimia, jadi kamu mungkin ingin pergi ke kota dengan lebih banyak orang sepertimu, kan? Kalau begitu, aku sarankan kamu mengunjungi kota Tanah dan kota Tirtimile. Konon, kedua kota itu memiliki bengkel alkimia yang sangat terkenal. Saya dengar anak tetangga saya ikut bergabung. Wanita tua itu dengan bangga membusungkan dadanya. Qiao Bai, anak dari saudara tetangga sebelah. Ini benar-benar hubungan yang tidak bisa lebih jauh dari yang seharusnya. Di kota yang lebih besar, untungnya. Wanita tua itu ingat bahwa orang di depannya adalah seorang calon mahasiswa alkimia yang disegani. Bukan tukang seperti anak tetangga atau saudaranya. Dia berpikir sejenak dan melanjutkan. Kita tidak tahu banyak tentang situasi di kota-kota besar. Namun dua kota terbesar di wilayah ini adalah Undercity dan Twin Cities. Secara logika, seharusnya ada alkemis dan bengkel alkimia di dalamnya. Wanita tua itu menceritakan semua yang diketahuinya kepada Qiao Bai. Qiao Bai mengangguk penuh terima kasih. Ia mengeluarkan koin logam bulat berwarna perunggu dari dompet yang diberikan Jiang Yi sebelumnya.
Dilihat dari jumlah yang menumpuk di dompet itu, koin itu tampak seperti uang kertas. Ia menyerahkannya kepada wanita tua di depannya. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, Qiao Bai berbalik dan pergi sebelum wanita tua itu sempat bereaksi. Menarik, Qiao Bai berjalan sangat cepat. Wanita tua itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Qiao Bai tidak melihat wanita tua itu menggenggam erat logam bundar berwarna perunggu itu. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini, ini terlalu berharga. Terima kasih kepada murid muda yang tak dikenal ini. Sang alkemis. Aho, Qiao Bai. Yang tidak menyadari siapa yang sedang membicarakannya. Bersin dengan keras. Dia mengusap hidungnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu bagaimana situasi di pihak Ligan. Jika aku tidak segera kembali, apakah dia akan takut? Cek, Qiao Bai mendesah saat berbicara. Tetapi, tidak ada yang dapat dia lakukan mengenai hal itu. Hanya itu yang dapat kita lakukan saat ini. Mari fokus pada saat ini. Melalui kata-kata wanita tua itu, Qiao Bai sekarang memiliki dua pilihan lagi. Kota 30 mil, kota kembar, pilih salah satu dari 4. Tidak, Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Mengapa orang harus membuat pilihan? Qiao Bai berkata lembut. Aku menginginkan semuanya. Bukankah ini hanya tentang mengunjungi keempat tempat tersebut? Ini sama sekali bukan tugas yang sulit bagi Qiao Bai. Lagi pula, dia punya ubur-ubur kecil. Ya, ubur-ubur kecil itu sekarang berukuran sekitar setengah ukuran Yo White. Menjadi hewan peliharaan Qiao Bai untuk bepergian saja tidak cukup. Ubur-ubur kecil, happy.jpg. Tentakel menari liar, hehehe gelombang. Berdasarkan jarak antar kota, ayo kita ke kota tanah dulu. Setelah itu, Qiao Bai melepaskan ubur-ubur kecil itu dan menepuk kepalanya beberapa kali dengan lembut. Dia menatap ubur-ubur kecil itu dengan mata lembut dan berkata, aku mengandalkanmu mulai sekarang. Nah gelombang, ubur-ubur kecil itu dengan gembira melambaikan tentakelnya yang berwarna merah muda. Berikan pada ubur-ubur kecil itu. Anda dapat tenang dan merasa nyaman. Ubur-ubur kecil itu memanjangkan 3 tentakelnya, yang melilit dan saling terkait membentuk seperti tempat tidur gantung kecil yang hanya dapat menampung 1 orang. Ubur-ubur kecil itu mendarat pada ketinggian yang sesuai. Qiao Bai bisa langsung duduk di dalam. Tidak sakit sama sekali. Melihat hal itu, Xiao Wu pun bergerak mendekat dan mendekap erat tubuh Qiao Bai. Ubur-ubur kecil, saya tidak berani bergerak. Penuh kebencian, Wu kecil. Kakak tertua, bisa saja terbang ke sini sendirian. Ubur-ubur kecil itu bergumam namun tidak mengatakan apapun. Bergegas, teruskan, malaikat. Bisakah kau membantuku menentukan arah? Qiao Bai segera menghentikan ubur-ubur kecil yang hendak menyerbu masuk dengan gegabah. Lalu menatap, malaikat, di sampingnya sambil tersenyum. Dia dipercayakan dengan tugas penting. Oke, untungnya. Malaikat itu sangat mudah diajak bicara. Ya, wanita tua itu tidak memiliki peta kota-kota. Mereka mengandalkan informasi dari mulut ke mulut untuk menemukan jalan keluar. Peta, konon katanya dijual di kota. Apa yang bisa dilakukan Qiao Bai? Saat Jiang Yi ingat ia masih membutuhkan peta, ia sudah pergi. Terlebih lagi, dia mengaku tidak tahu apapun tentang alkimia, yang nyaris berhasil membodohi orang. Jika Anda bilang tidak tahu apapun tentang kota-kota sekitar sini, maka Anda tidak mudah ditipu. Aku ingin tahu seperti apa situasi di sekitar kota. Suasana hati Qiao Bai tidak seoptimis yang terlihat di permukaan. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Dia juga melakukannya selangkah demi selangkah. Kita harus menunggu dan melihat. Dengan malaikat dan ubur-ubur kecil yang menjelajah bersama, Qiao Bai tentu saja tidak bertemu orang lain. Saat mereka mendekati kota pertama yang ditujunya, Qiao Bai akhirnya melompat keluar dari tentakel ubur-ubur. Sangat empuk dan nyaman untuk diduduki. Qiao Bai tak lupa memuji ubur-ubur kecil itu. Bagus sekali. Ubur-ubur kecil itu dengan gembira melambaikan tentakelnya. Hehehe gelombang. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan kakak tertua. Tetapi, pastilah dia adalah penjinak binatang yang paling disayangi dalam keluarga ini. Kucing bak. Ular putih kecil, apakah kamu menjadi terlalu sombong?
Atau apakah kita menjadi terlalu lemah untuk menghunus pisau kita? Masih berpikir untuk melampaui pengawal lama. Ubur-ubur kecil, aku tidak bisa mendengarmu. Ubur-ubur tidak bisa mendengar apapun. Qiao Bai sama sekali tidak menyadari pertengkaran kecil di antara hewan peliharaannya. Dia menyingkirkan bayi ubur-ubur itu. Setelah berpikir sejenak, Qiao Bai menyingkirkan Xiao Wu dan Angel lagi. Kita belum tahu persis situasi di kota ini. Jadi sebaiknya kita berhati-hati. Qiao Bai meyakinkan anak-anak. Malaikat, itu tidak keberatan. Burung gagak kecil dan ubur-ubur kecil bermain-main sebentar. Qiao Bai berhasil membujuk mereka semua. Kemudian Qiao Bai mengaduk-aduk isi dompetnya dan mengeluarkan jubah hitam yang modelnya sama dengan milik Jiang Yi. Tetapi setelah dia mati lebih dekat, terlihat ada beberapa perbedaan. Kadang-kadang jubah hitam tidak selalu hanya sekedar jubah hitam biasa. Akan ada juga beberapa dekorasi dengan pola yang sama di atasnya. Misalnya, apa yang dikenakan Jiang Yi sebelumnya. Qiao Bai memperhatikan ini. Ada pola emas samar. Saya tidak yakin apakah itu untuk tujuan dekoratif atau hal lainnya. Namun, jubah hitam yang dikenakan Qiao Bai sangat sederhana dan bersih. Tidak ada apa-apa di situ. Itu sebenarnya hanya jubah hitam murni. Qiao Bai tidak keberatan dengan hal ini. Malah dia merasa cukup puas. Itu tidak bagus atau jelek. Itu tidak akan menimbulkan masalah apapun yang tidak disadarinya. Itu akan sempurna. Ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan Qiao Bai. Mengenakan jubah, Qiao Bai tampak tidak memiliki sesuatu yang istimewa pada dirinya. Saya memikirkannya. Qiao Bai masih belum melepaskan binatang peliharaannya. Meskipun jubah itu dapat menutupinya. Alat deteksi apa saja yang digunakan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Akhirnya, Qiao Bai tiba di kota tanah dengan berjalan kaki. Qiao Bai mengerutkan kening begitu dia melangkah masuk. Jalan tanah yang keras dan berdebu. Namun, jalannya lebar, bahkan lebih luas daripada prinsip-prinsip konvensional masyarakat modern. Di kedua sisi jalan terdapat rumah-rumah penduduk bercampur dengan berbagai pertokoan. Rumah-rumah tersebut meliputi rumah berjerami, rumah bata dan genteng, serta rumah tanah. Tatapan Qiao Bai menyapu bangunan-bangunan ini satu demi satu. Saat Qiao Bai yang mengenakan jubah hitam memasuki kota, penduduk tidak menunjukkan ekspresi terkejut apapun. Tampaknya ini adalah hal yang paling normal di dunia. Aku maju 2 langkah. Orang lain yang mengenakan jubah hitam muncul. Qiao Bai. Jadi, jubah hitam ini benar-benar pakaian standar. Pendatang baru itu, mengenakan jubah hitam. Memiliki suara serak yang terdengar seperti suara orang jahat. Qiao Bai tetap tanpa ekspresi. Dia tidak pernah menggunakan stereotip untuk menilai seseorang. Tetapi selalu ada beberapa orang yang mencoba menanamkan stereotip yang tidak perlu ke dalam pikirannya. Tahukah Anda peraturan di sini? Selagi dia berbicara, orang itu mengulurkan tangannya dari balik jubahnya. Suaranya jarang cocok. Semuanya kusut, kering. Qiao Bai mendesah. Pihak lain, bagaimanapun, berasumsi Qiao Bai tidak menyadarinya. Mahasiswa alkimia magang, kan? Jika kau ingin memasuki kota tanah dan mempelajari metode alkimia di sini, kau harus membayar. Memahami, jika Anda tidak punya cukup uang, bahan yang bagus sudah cukup. Coba aku lihat. Qiao Bai tersenyum. Saya jadi marah dan tertawa. Akan tetapi, Qiao Bai tidak menunjukkannya di wajahnya. Juga tidak mengungkapkannya lewat suaranya. Tidak perlu, rasanya tidak pantas memberikannya kepadamu di sini. Sambil berbicara, Qiao Bai melihat sekeliling. Seolah-olah ia benar-benar mempertimbangkan orang di depannya. Bab 369 Hitam Makan Hitam. Maju dan mundur. Mendengar ini, pihak lainnya. Hai, begitulah adanya. Dia tidak meragukan kebenaran kata-kata Qiao Bai. Atau mungkin dia percaya bahwa Qiao Bai tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Oke, kamu cukup cerdik. Aku akan mencari sesuatu sebagai balasan untukmu. Pihak lain, berbicara dengan penuh keyakinan. Qiao Bai tersenyum lagi tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak perlu marah pada orang bodoh yang berpikiran seperti itu. Itu hanya menurunkan standarmu sendiri. Di gang, Qiao Bai langsung melepaskan 6 binatang peliharaan. Beberapa menit, keuntungannya telah terbalik.
Qiao Bai dengan santai meluruskan lengan bajunya. Jubahnya terlalu panjang. Saya masih belum terbiasa. Apa? Orang-orang di darat mendesah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Saya tidak melihatnya sama sekali. Kantong luar angkasa +1. Qiao Bai dengan hati-hati menyimpan kantong spasial yang, entah mengapa, diambilnya dan melihat sampah di tanah. Luangkan waktu untuk berpikir. Dia tentu tidak akan melakukan sesuatu seperti pembunuhan atau pembakaran. Tetapi jika kita tinggalkan saja orang itu di sini, bukankah itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi kita nantinya? Aku hampir lupa. Kurasa aku memakai jubah. Orang lain bahkan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Itu membuat segalanya menjadi sederhana. Pukul dia hingga pingsan. Ikat mereka. Temukan tempat yang tidak mencolok dan buang. Sisanya tergantung pada takdir. Qiao Bai menepuk lengan bajunya dan pergi tanpa jejak. Qiao Bai tidak keluar melalui pintu keluar gang yang asli. Tidak pasti apakah ada orang yang mengawasi di luar. Atau apakah mereka akan menemukan sesuatu saat dia keluar. Kami mengubah jalan keluar. Sebelum pergi, Qiao Bai dengan santai mengaduk-aduk kantong spasial yang baru diperolehnya. Sangat kecil, kata Qiao Bai mengangkat alisnya dan berkata dari lubuk hatinya. Nyata, bukannya dia meremehkan orang yang merampok orang di tengah perjalanan. Dompet ini benar-benar kurang dari setengah ukuran dompet yang diberikan Jiang Yi sebelumnya. Namun, apa yang ada di dalamnya terlihat cukup menarik. Ini semua adalah tanaman herbal yang belum pernah dilihat Qiao Bai sebelumnya. Ada juga permata yang berkilau. Terakhir, ada emas. Qiao Bai, singkirkan mereka. Singkirkan mereka. Singkirkan semuanya. Kosongkan dompet Anda. Pada akhirnya, yang tersisa hanya dompet kosong. Qiao Bai tidak menyimpannya lama-lama. Sebaliknya, ia menemukan sebuah toko yang menyerupai pegadaian yang pernah dilihatnya selama penjelajahannya sebelumnya. Tentu, tidak sebesar itu. Dilihat dari ukurannya, tempat itu lebih seperti toko kecil milik pribadi. Qiao Bai masuk tanpa menoleh ke samping, tanpa berkata sepatah kata pun. Lalu mengeluarkan kantong spasialnya yang kosong dan membantingnya di meja. Kapan? Penjaga toko di belakang meja kasir melirik Qiao Bai. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya mengambil kantong spasial di meja, memeriksanya dengan cermat dari atas ke bawah, lalu berbicara. Tas luar angkasa alkimia tingkat 1. Harga pasaran 100 koin emas, digadaikan 50 koin emas. Setelah mengatakan itu, penjaga toko tersenyum dan menatap Qiao Bai. Qiao Bai, yang wajahnya tersembunyi di balik jubah hitam, mengangkat sebelah alisnya, gelap sekali. Potong menjadi 2, jual kembali dan Anda akan mendapat keuntungan 100%. Alkemis yang bercita-cita tinggi. Anda dapat mengetahui apakah seseorang itu baik atau buruk hanya dari ucapan pembukaannya. Judul ini, dibandingkan dengan seorang alkemis magang, mereka berada beberapa tingkat di atas. Para pekerja magang biasa sangat gembira mendengar hal ini. Bagaimanapun, menurut pernyataan Jiang Yi sebelumnya, sulit untuk mengatakan apakah seorang murid biasa dapat menjadi seorang alkemis sejati. Bahkan jika Anda menambahkan kata, disetujui, di depannya, seorang murid alkimia biasa akan tetap merasa sangat gembira. Kesepakatan bisnis menjadi lebih mudah untuk dibicarakan. Bukan. Namun, Qiao Bai bukanlah murid alkimia biasa. Bahkan sebelum hari ini, dia tidak tertarik dengan profesi ini. Disebut seperti itu oleh orang lain tidak terlalu mengganggu saya. Qiao Bai tidak peduli sama sekali. Penjaga toko di belakang meja kasir menatap Qiao Bai dengan heran. Seperti kata pepatah, senyuman selalu hadir saat Anda bertemu seseorang. Tidak ada salahnya untuk bersikap terlalu sopan. Menggunakan bahasa hormat akan membuat tamu merasa lebih bahagia, apapun yang terjadi. Itu hal yang sama yang dikatakan Qiao Bai. Tidak ada murid alkimia yang dapat menahan godaan gelar itu. Mereka akan agak senang. Seseorang yang dapat tetap tenang dan kalem saat menghadapi kehormatan atau aib, kecuali dia seorang alkemis sejati. Setelah menyadari hal ini, sikap pemilik toko langsung berubah. Tatapannya ke arah Qiao Bai menunjukkan keseriusan baru. Yah, yang terpenting adalah asal-usul tas luar angkasa alkimia milikmu, bukan? Sebelumnya, pemilik toko akan mengucapkan kata-kata ini tanpa menahan diri. Namun,
Kini timbul keraguan mengenai identitas Qiao Bai. Sikap pemilik toko pun berubah karenanya. Qiao Bai mengangguk, memahami. Penjaga toko menyadari bahwa ia mendapatkan tas spasial itu melalui penipuan. Kamu masih peduli dengan hal-hal ini? Qiao Bai dengan tenang mengulurkan tangan dan mengetuk meja. Nada suaranya tenang. Tampaknya mereka hanya ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Kupikir, Qiao Bai mengulur kata-katanya. Dia memperhatikan pupil mata pemilik toko itu berkontraksi tajam sesaat. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini. Namun, Qiao Bai tidak akan melepaskan kesempatan apapun yang dapat dimanfaatkannya. Kamu hanya perlu menerimanya. Kamu tidak peduli dengan hal lainnya. Qiao Bai berkata sambil tertawa ringan. Penjaga toko itu terkekeh canggung dan berkata, "Itu benar, tetapi kita juga harus menanggung risiko tertentu." Sambil berbicara, si penjaga toko menatap tangan Qiao Bai lagi. Qiao Bai telah mengambilnya kembali. Tetapi pemilik toko sangat yakin. Tangan Qiao Bai sangat muda, ramping dan berkulit putih. Tidak ada kapalan atau luka. Lembut namun kuat. Tangan ini tampak seperti milik seseorang yang menjalani kehidupan mewah. Siapapun yang pernah melakukan pekerjaan pertanian, bahkan sedikit saja, tidak mungkin memiliki tangan seperti ini. Meskipun dia tidak mengenakan perhiasan atau cincin apapun di jarinya. Namun pemilik toko tidak berani meremehkan mereka sama sekali. Melihat tangannya saja, tamu di hadapanku ini pasti berasal dari keluarga kaya. Bahkan, pemilik toko tidak berani berpikir lebih jauh. 80 koin emas. Penjaga toko itu menggertakkan giginya. Keringat hampir membasahi dahinya. Intinya, jika naik lebih tinggi lagi, Anda tidak akan menghasilkan uang. Harga tas luar angkasa alkimia tingkat 1 umumnya berfluktuasi antara 90 dan 110 koin emas. Seperti baru-baru ini, acara gabungan antara Undercity dan Twin Cities menarik banyak alkemis dan murid dari tempat lain, yang menyebabkan harga tas ruang angkasa alkimia ikut naik. Jika Anda beruntung, dapat membeli sedikit lebih dari 110 koin emas. Qiao Bai menatap penjaga toko itu cukup lama. Tepat ketika toko itu hendak tutup, Qiao Bai dengan tenang berkata, "Kalau begitu, kita naikkan menjadi 80. Tetapi, sebelum pemilik toko sempat merasa kesal, Qiao Bai kembali mengulang kata-katanya, "Aku tidak ingin ada masalah lagi yang menimpaku. Ini seharusnya tidak terlalu sulit. Jangan khawatir." Penjaga toko itu mengangguk berulang kali. "Saya jamin tidak akan ada yang mengganggu Anda, Tuan. Karena tas luar angkasa alkimia ini." Qiao Bai mengangguk. Transaksi sedang berlangsung. Membayar tas antariksa yang diperoleh melalui pengkhianatan. Anda telah memperoleh 80 koin emas. Ding 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 ding. Penjaga toko mengeluarkan sekantong koin emas dan menyerahkannya kepada Qiao Bai. Qiao Bai membukanya dan meliriknya. Lalu berhenti sejenak. "Ini, koin emas ini berbeda dari koin perunggu. Bundar yang Jiang Yi berikan padanya di tas spasialnya." Qiao Bai awalnya berpikir, koin emas itu hanya sebuah nama. Bentuk dan penampilannya seharusnya mirip dengan yang ada di tas spasialnya. Saya tidak menyangka keadaannya akan seburuk ini. Koin emas yang disebutkan penjaga toko adalah koin emas dalam arti sesungguhnya. Keemasan, keemasan. Koin ini memiliki pola skala keseimbangan di bagian tengahnya. Titik. Mata uang apa yang dia berikan pada wanita tua itu sebelumnya? Itu pertanyaan yang bagus. Qiao Bai tidak tahu jawabannya saat ini. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Kita lihat saja nanti. Bagaimanapun juga, yang terbaik adalah jangan mengeluarkan benda itu dan menggunakannya kecuali Anda terpaksa. Melihat Qiao Bai tengah berpikir keras sambil memandangi koin-koin emas, pemilik toko berasumsi bahwa Qiao Bai telah berubah pikiran lagi. "Saya baru saja hendak mengatakan sesuatu lagi." Tanpa diduga, Qiao Bai sudah menyimpan koin emasnya. Dia berbalik dan meninggalkan pegadaian. "Saya berkeliaran sebentar." Qiao Bai menemukan hotel yang tampak paling bersih. Satu ruangan. Seorang anggota staf segera maju. "Baiklah, tamu yang terhormat. Tingkat layanan apa yang ingin Anda terima?" "Terbaik." Qiao Bai, yang baru saja mendapatkan 80 koin emas, sama sekali tidak menahan diri. "Entah kenapa aku kembali melakukan perjalanan waktu." Tempat ini membuat Qiao Bai merasa terbelakang sekaligus maju. Qiao Bai tidak dapat membedakan apakah itu baik atau buruk.
Singkatnya, saya akan mendapatkan yang terbaik dan tidak akan mengorbankan kesejahteraan saya sendiri. Oke, mata staf itu langsung berbinar saat mendengar ini. Kamar terbaik. Oke, ini adalah hal yang baik. Kamar terbaik harganya 50 koin perak per hari. Berapa hari Anda ingin menginap? 2 hari. Kurasa. 100 koin perak. Qiao Bai mengeluarkan koin emas. Meskipun nilai tukar antara keduanya tidak diketahui, 1 koin emas seharusnya setara dengan 100 koin perak. Qiao Bai juga memperhatikan ekspresi staf saat dia mengeluarkannya. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa malu atau ragu. Sebaliknya, mereka tampak cukup bahagia. Qiao Bai menduga dia mungkin benar. 1 koin emas bahkan dapat bernilai 100 koin perak, atau lebih. Itulah yang dipikirkan Qiao Bai. Staf itu awalnya senang, tetapi kemudian ragu-ragu dan berkata, "Tamu yang terhormat, ini terlalu berlebihan. Kamu tidak perlu mencari sisanya." Sambil berbicara, Qiao Bai melemparkan koin emas ke tangan staf. "Ceritakan padaku berita menarik apapun yang kamu dengar akhir-akhir ini." Oke. Staf itu mengangguk berulang kali. Qiao Bai tak dapat menahan rasa penasarannya lagi. Berapa nilai tukar mata uang di sini? Bukankah 1 koin emas untuk 100 koin perak? Saya akan memeriksanya nanti. Setelah menerima tip yang besar, anggota staf itu begitu gembira sampai-sampai ia hampir tidak bisa berkata apa-apa. Untungnya, pihak lain cepat tenang dan memimpin jalan bagi Qiao Bai sambil menceritakan kepadanya berita menarik tentang beberapa hari terakhir. Alkemis kita di kota tanah sedang dalam suasana hati yang sangat baik akhir-akhir ini. Dan Lokakarya Alkimia sedang membuka rekrutmen. Banyak orang telah mendaftar, berharap untuk terpilih. Suasana hati sedang bagus. Aku tak menyangka akan langsung mendengar topik menarik. Qiao Bai tidak menganggapnya aneh sama sekali. Dia murah hati dengan uangnya. Dia juga mengenakan jubah hitam. Saya rasa staf akan berasumsi dia seorang alkemis atau semacam itu. Dan mereka pasti akan menjadi orang pertama yang memberitahunya tentang hal itu. Mengapa suasana hatimu sedang baik? Qiao Bai memang sangat penasaran. Aku tidak tahu persis jawaban atas pertanyaanmu. Tapi konon sang alkemis mendapatkan sesuatu yang membuat familiarnya semakin kuat. Qiao Bai tertegun. Sejenak, akrab. Apa itu? Entah kenapa. Qiao Bai tiba-tiba teringat Xiao Wu dan malaikat. Mungkinkah ini yang mereka sebut familiar? Jiang Yi tidak menunjukkan ekspresi aneh saat melihatnya bersama Xiao Wu dan Angel. Hal ini menunjukkan bahwa sangat normal bagi para alkemis atau muridnya untuk memiliki makhluk seperti itu di sekitar mereka. Secara logika, seharusnya tidak ada Warcraft di era ini. Apa itu familiar? Makhluk hidup biasa, melalui transformasi alkimia khusus atau kultivasi. Lalu dia mendapat kemampuan khusus. Qiao Bai berpikir dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini bukan pertanyaan yang ditujukan kepada staf di hadapan Anda. Lagi pula, bahkan jika Qiao Bai bertanya, pihak lain mungkin tidak tahu. Namun, Qiao Bai merasa bahwa dia dapat meluangkan waktu untuk mengunjungi bengkel alkimia ini dan mungkin mendapatkan sesuatu yang istimewa. Anggota staf tersebut kemudian membagikan beberapa informasi lainnya. Sebagian besarnya adalah rumor tentang kelompok dan keluarga tertentu yang berkuasa di kota tersebut. Qiao Bai tidak terlalu tertarik, dia hanya mendengarkan dan melanjutkan. Setelah dengan hormat mengantar Qiao Bai ke kamarnya, staf itu menyerahkan kepadanya sebuah benda logam bundar berbentuk unik sebelum berbalik dan pergi. Qiao Bai memasuki ruangan, belum ada kesempatan untuk melakukan apapun. Wus wus wus, ruangan yang tadinya redup seketika menjadi terang. Qiao Bai berdiri diam. Dia berkedip penasaran. Sepenuhnya otomatis. Apa prinsip yang mendasarinya? Qiao Bai tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan melangkah maju untuk mengamati dengan saksama lampu yang menyala. Lalu, saya terkejut saat menemukan lampu minyak. Lilin, tunggu. Benda seperti permata apa ini? Pandangan terakhir Qiao Bai tertuju pada sumber cahaya utama di ruangan itu. Lampu kristal yang berkilauan di atas kepala. Kamarnya agak tinggi. Qiao Bai tidak bisa melihat dengan jelas. Lampu-lampu di sekelilingnya semuanya adalah lampu minyak dan lilin. Dan satu-satunya hal yang menakjubkan adalah lampu-lampu itu menyala sendiri.
Qiao Bai lebih penasaran dengan lampu gantung di tengah. Tanpa keraguan sedikit pun, Qiao Bai melepaskan ubur-ubur kecil. Jangan tanya, jawabannya adalah itu benar-benar berfungsi. Ubur-ubur kecil itu menuruti keinginan Qiao Bai dan mengangkatnya, sehingga dia dapat dengan mudah menyentuh lampu gantung di atas kepalanya. Ini benar-benar batu permata. Qiao Bai mendekat untuk melihatnya. Saya pikir saya salah baca sebelumnya. Tak disangka, ternyata itu adalah batu permata emas asli. Entah mengapa, setelah beberapa kali pembiasan, cahaya akhir berwarna putih susu dengan sentuhan warna yang menyilaukan. Kelihatannya bagus. Itu juga sangat mempesona. Qiao Bai tidak siap secara mental, dan matanya sempat buta sesaat. Rasa ingin tahuku terhadap lampu gantung itu sirna. Qiao Bai mulai bertanya-tanya, bagaimana lampu itu menyala sendiri, terutama lilin dan lampu minyak biasa, karena mereka merasakan seseorang datang. Itu juga tidak benar. Qiao Bai akhirnya melihat potongan bulat kecil di tangannya. Apakah ini? Setelah memikirkannya, Qiao Bai merasa bahwa potongan bulat kecil itu adalah kemungkinan yang paling mungkin. Ini sedikit seperti hotel modern. Qiao Bai mendesah sekali lagi. Itulah perasaannya. Terasa ketinggalan zaman sekaligus canggih. Fasilitas hotel tampaknya sejalan dengan standar modern. Paling-paling hanya sedikit berbeda dalam gaya. Tetapi Qiao Bai tidak melupakan wanita tua yang pernah ditemuinya sebelumnya. Mereka tinggal di gubuk beratap jerami. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup. Di usianya yang seharusnya masih muda, ia tampak lesu dan tua. Qiao Bai mendesah saat memikirkannya. Berhentilah memikirkannya. Bab 370 adik laki-laki. Demi uang, aku bertahan. Sulit untuk mengatakan apakah ini dunia nyata. Tetapi hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan terlalu terlibat. Coba saya lihat, apa saja hal menakjubkan lainnya yang ada di ruangan ini. Kemudian, Qiao Bai tersenyum. Besok aku akan jalan-jalan dan mencari tahu lebih banyak tentang apa itu familiar. Jika memungkinkan, kemudian dia bisa melepaskan burung-burung kecil itu. Bagaimanapun, di tempat yang asing ini, rasanya lebih aman membiarkan hewan peliharaan Anda keluar rumah. Jika saatnya tepat, melepaskan para malaikat akan menjadi keputusan terbaik. Qiao Bai mengangguk sambil berbicara. Kamu tidak mengatakannya. Secara logika, ini seharusnya menjadi era malaikat. Biarlah para malaikat itu yang keluar, supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, ya kan? Penyaluran air otomatis. Perapian yang dapat dinyalakan secara otomatis. Meskipun saya tidak tahu caranya. Banyak perangkat yang diarahkan untuk otomatisasi. Akan tetapi, hal itu masih belum mencapai modernisasi sejati. Qiao Bai berbaring di selimut lembut dan tak dapat menahan diri untuk mendesah panjang. Meskipun dalam beberapa perangkat yang praktis, bantuan yang diberikan oleh alkimia yang prinsip-prinsipnya tidak diketahui ini tidak sebaik teknologi modern. Tapi dalam hal kenikmatan, tidak ada perbandingan. Sungguh tidak ada perbandingannya. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Bantal dengan tinggi yang tepat. Selimut yang lembut dan halus. Sisi belakang halus. Sangat nyaman di mana-mana. Qiao Bai menghabiskan malam yang damai dan nyaman. Kemudian, hewan peliharaan akan menyebabkan keributan besar. Kicauan, 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 kicau, kicau, kicau. Aubu, lapar. Saya sangat lapar. Kita perlu makan. Qiao Bai, saya hampir lupa tentang itu. Dia bukan lagi lelaki yang hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri. Masih ada 6, tidak. 4, tidak. 6 mulut kecil di rumah yang menunggu untuk diberi makan. Resep untuk Angel dan Jianmu Lili sedikit berbeda. Namun kedua hewan peliharaan itu perlu makan. Qiao Bai merasa sangat gelisah. Qiao Bai memutuskan untuk mengalihkan tekanan. Siapkan lebih banyak makanan untukku. Panggil Qiao Bai kepada staf. Semakin banyak semakin baik. Ada banyak uang. Qiao Bai tidak mengucapkan kalimat terakhirnya secara langsung. Tetapi bagi tamu yang mampu membayar 50 koin perak semalam dan bahkan dapat memberikan koin emas secara langsung. Tidak peduli seberapa bodohnya anggota staf yang menerima koin emas dari Qiao Bai kemarin, akan meragukan kekayaan Qiao Bai. Mereka bahkan tidak bertanya pada Qiao Bai untuk apa dia membutuhkan begitu banyak makanan. Mengatur,
Atur semuanya. Sejumlah besar makanan dikirim ke kamar Qiao Bai. Semua staf lainnya merasa takjub. Begitu banyak. Ada berapa orang? Banyak sekali makanannya. Dan kelihatannya tidak murahan sama sekali. Aku takut gajiku akan terkuras habis. Sungguh luar biasa bagi Wang Qi untuk bertemu dengan pelanggan seperti ini. Wang Qi yang sedang mendorong gerobak kecil berisi makanan. Lewat. Wang Qi melirik sekilas ke arah sekelompok rekannya yang bergosip di belakangnya dengan pandangan merendahkan. Lalu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Mereka menunjukkan sikap meremehkan dan tidak mau berbicara dengan mereka. Rekan lainnya. Tidak, apakah anak ini salah minum obat? Kalau tidak, mengapa Anda memandang mereka seperti itu? Wang Qi terkekeh pada dirinya sendiri. Mengapa kamu menatap mereka seperti itu? Apakah kamu tidak memiliki kesadaran diri? Mengesampingkan orang macam apa Yo itu? Semua hal ini tidak masuk akal. Jika dia benar-benar teman yang peduli padanya, sangat tidak mungkin membicarakannya di belakangnya. Mereka yang mematuknya dari belakang semuanya adalah orang-orang yang ingin menonton pertunjukan. Wang Qi terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepada mereka. Kalau tidak, bagaimana kalau tamu terhormat itu secara tidak sengaja diganggu oleh mereka? Mereka membayangkan Wang Qi mendorong kereta kecilnya, berjalan melewati mereka dengan sikap sombong. Baru ketika mereka hampir sampai di kamar Qiao Bai, Wang Qi kembali bersikap rendah hati. Qiao Bai tidak menyadari keributan di luar. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Semakin banyak makanan yang dibawa ke dalam rumah. Qiao Bai mengangguk, cukup. Terima kasih. Setelah berpikir sejenak, Qiao Bai mengeluarkan koin emas lainnya. Masalah utamanya adalah dia tidak membawa mata uang lain. Selain itu, staf ini cukup berdedikasi dan bertanggung jawab. Tidak. Yang mengejutkan Qiao Bai. Wang Qi melambaikan tangannya dengan panik setelah melihat koin emas yang dikeluarkannya. Tuan yang terhormat, uang yang Anda berikan kepada saya kemarin sudah lebih dari cukup, tidak perlu diberikan lagi. Wang Qi melambaikan tangannya dengan kuat. Wajahnya berubah merah seluruhnya. Mereka takut jika tidak berhati-hati. Mereka mungkin tidak dapat melawan dan akhirnya menerima uang itu. Itu terlalu banyak untuk diminta. Makanan ini kelihatannya banyak. Tapi sebenarnya harganya tidak terlalu mahal. Silakan makan. Saya akan pergi sekarang. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Setelah berkata demikian, Wang Qi pun lari secepat kilat. Qiao Bai bahkan belum sempat menarik kembali tangannya yang memegang koin emas. Sosok Wang Qi menghilang dari pandangannya. Melihat ini, Qiao Bai terkekeh dan diam-diam memasukkan koin emas kembali ke sakunya yang kosong. Baiklah, Qiao Bai langsung menghafalnya. Saya benar-benar perlu keluar dan memeriksa nilai tukar antara koin emas dan perak hari ini. Mengapa dia merasa hal itu mungkin lebih dibesar-besarkan daripada yang dibayangkannya? Dia tersenyum. Qiao Bai memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Ayo semuanya, kita coba beberapa kuliner khas daerah ini. Setelah itu, Qiao Bai melepaskan beberapa hewan peliharaannya sekaligus. Burung kecil itu mengepakkan sayapnya dan mendarat di tempat tidur. Serangga yang menyerupai kucing itu langsung melompat ke gerobak makanan. Kereta dorong itu hampir tidak mampu menahan beban serangga kucing itu. Ular putih kecil itu melingkarkan tubuhnya di tanah, menjulurkan kepalanya dan bersemangat meraih makanan di gerobak makanan. Ubur-ubur kecil itu terjun ke laut. Ini milikku juga, dan ini masih milikku. Malaikat tidak terlalu tertarik dengan makanan biasa, tetapi mereka bisa makan. Jianmu Lili. Qiao Bai melihat sekeliling dan menemukan sepanci air di atas gerobak kecil di sebelahnya. Cicipi rasa air ini dari lebih dari 3.000 tahun yang lalu, dan rasakan perbedaannya dengan air di rumah. Setelah itu, Qiao Bai mengulurkan tangan dan mengambil air, lalu menuangkannya ke atas bunga lili Jianmu. Jianmu Lili. Walau begitu, ya sudahlah. Mari kita coba saja. Anggap saja sebagai cara menenangkan anak. Qiao Bai berbalik dan melihatnya. Anak-anak di rumah tampaknya tidak makan dengan baik. Apa? Pemilih makanan. Qiao Bai mengangkat alisnya. Apakah ini benar-benar diperlukan? Bukankah semuanya makanan? Tampaknya baik-baik saja. Lagi pula, dengan adanya alkimia, era ini tidak terbelakang seperti yang dibayangkannya.
Makanannya mungkin juga rasanya tidak enak. Mungkin makanannya sedikit berbeda karena alasan regional dan sejarah. Sambil berpikir, Qiao Bai dengan santai mengambil sesuatu yang tampak seperti bakpao atau roti dari gerobak. Singkatnya, ini adalah makanan pokok yang bisa dimakan. Cobalah menggigitnya. Qiao Bai terdiam dalam keheningan. Tekstur ini, rasa ini, sudah dikonfirmasi. Ini jelas bukan Tiongkok kuno 1000 tahun yang lalu. Dia menyangkalnya. Dia tidak mempercayainya. Reputasi sebagai gurun kuliner tiba-tiba jatuh di negara mereka. Apakah ini mungkin? Tidakkah menurutmu itu keterlaluan? Baiklah. Qiao Bai mengunyah beberapa kali lagi dan berkata dengan susah payah. Sebenarnya masih bisa dimakan. Hanya saja rasanya agak aneh. Tidaklah salah jika menggunakannya sebagai roti kukus. Ya, gulungan bunga. Roti kukus atau roti ini memiliki tekstur yang padat. Dan juga memiliki rasa manis, asam, asin, dan asam. Oh, jika Anda mencicipinya dengan cermat, Anda juga dapat mendeteksi sedikit rasa pahit yang unik pada dedak gandum dan rasa pedas yang datang dari suatu tempat yang tidak diketahui. Pendeknya, rasa yang luar biasa. Tatapan Qiao Bai ke arah makanan lain yang tampaknya normal juga berubah. Apakah makanan ini benar-benar terasa normal? Dia tidak mempercayainya. Qiao Bai mengunyah roti kukus di mulutnya tanpa sadar. Tatapannya diam-diam tertuju pada hewan peliharaan di rumah. Mari kita lihat. Ekspresi Xiao Wu mirip dengan Qiao Bai. Dia sangat ragu-ragu. Dan matanya yang besar dan berwarna merah keemasan menampakkan ekspresi cabul saat dia diam-diam melirik ke sekelilingnya. Coba lihat, apakah itu lezat? Siapa yang mau mencoba racun? Ular putih kecil menjulurkan lidahnya. Malaikat berpura-pura tidak ada. JPG. Hanya serangga mirip kucing dan ubur-ubur kecil yang tampak tidak terganggu dan terus makan dengan lahap. Apa? Belum pernah mencobanya sebelumnya. Cobalah satu. Yue, rasanya tidak enak. Ayo coba lagi. Rasanya tetap tidak enak. Tidak masalah. Ayo coba lagi. Serangga yang mirip kucing itu melompat-lompat dan mencicipi semua makanan sebelum akhirnya memilih beberapa rasa yang menurutnya cukup enak. Sebelum serangga mirip kucing itu sempat menggigit lebih banyak lagi, Wu kecil, ular putih kecil, dan Qiao Bai menyerbu. Makan, catbuk, kicauan. Apakah kamu benar-benar manusia? Baik burung gagak kecil maupun ular putih kecil tampak begitu tenang. Siapa ini? Mereka pada awalnya bukan manusia. Mereka adalah hewan peliharaan. Benar-benar nyata. Ketika ditanya, Qiao Bai hanya terbatuk. Masalah ini tidak begitu penting saat Anda lapar. Makan saja. Apakah catbuk baru saja mengatakan sesuatu? Merasa kasihan. Dia tidak mendengarnya. Kucing itu melompat-lompat kegirangan. Saya ingin menyeret ubur-ubur kecil di samping saya untuk mencari keadilan. Ubur-ubur kecil. Bu. Keadilan. Keadilan apa? Bukankah semuanya lezat? Dalam hal makanan, ubur-ubur kecil ini menganut satu prinsip. Ia akan menerima apapun yang diberikan. Bahkan dengan energi yang disediakan oleh mutiara Fata Morgana, sikap makan yang sederhana dan bersahaja ini sudah tertanam dalam diri ubur-ubur kecil itu. Makan apa saja yang bisa dimakan. Semua orang mengalami kesulitan saat sarapan. Lily, yang sebelumnya menganggap itu tidak masalah, akhirnya merasa lega. Syukurlah, dia hanya bisa minum air. Itu hebat. Dengan cara ini Anda dapat menghindari mengonsumsi makanan yang rasanya tidak enak atau yang tidak ingin Anda makan. Benar-benar sempurna. Qiao Bai berganti pakaian dengan pakaian yang dibawakan staf. Setelah berganti ke pakaian sederhana berlengan pendek yang terbuat dari kain yang relatif kasar, Qiao Bai keluar dari hotel tanpa mengenakan jubah. Sebenarnya, itu tidak biasa. Begitu Qiao Bai melangkah keluar pintu, dia menjadi sasaran seseorang yang mencoba merencanakan kecelakaan. Qiao Bai, apakah penyamarannya tidak cukup berhasil? Qiao Bai menatap bocah nakal yang menabraknya, mencengkeram kerah bajunya, dan mengajukan pertanyaan dengan wajah kebingungan yang nyata. Bocah nakal itu, yang berpakaian penuh tambalan, memutar matanya ke arah Qiao Bai, dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin berbicara. Ayo bicara, kata Qiao Bai, sambil tersenyum. Kalau kau bisa memuaskanku, itu hakmu.
Sambil berbicara, Qiao Bai mengeluarkan koin emas dari dompetnya. Itu melingkari jariku. Sebelum bocah itu sempat mengulurkan tangannya, Qiao Bai membalikkan tangannya dan memasukkan koin emas kembali ke sakunya. Anak, mengerti. Mengerti. Aku ingin membuatmu puas, kan? Apakah kamu yakin jika aku benar-benar memuaskanmu, koin emas itu akan menjadi milikku? Anak itu mengonfirmasinya beberapa kali. Qiao Bai mengangguk. 79 koin emas di sakunya memberitahu dia bahwa dia masih punya alasan untuk bersikap keras kepala. Kita tidak bisa hanya berdiri di pintu dan mengobrol, kan? Bahkan dengan Qiao Bai memegangi bajunya, nada bicara anak itu tetap arogan. Ayo cari restoran atau pub yang punya kamar pribadi. Saat dia berbicara, pandangan Qiao Bai tertuju tanpa disembunyikan pada pemuda itu. Adiknya tidak menahan diri lagi dan langsung memberikan arahan kepada Qiao Bai. Qiao Bai melepaskan tangannya dan memberi isyarat agar dia memimpin jalan. Anak itu tidak dapat menahan diri untuk berbalik dan melirik Qiao Bai. Apakah kamu tidak takut aku akan lari? Apapun yang kau inginkan, asalkan kau bersedia menghabiskannya, kata Qiao Bai dengan tenang. Anak, dia ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Menelan amarah. Baiklah, anak kecil itu tidak sanggup berpisah dengannya. Dia benar-benar tidak sanggup berpisah dengan koin emas itu. Itu koin emas utuh. Ikut aku, kata anak itu sambil menggertakkan giginya. Qiao Bai tersenyum dan mengikuti jejak anak kecil itu. Kami berhenti di depan sebuah toko bernama Octavern. Pria muda itu mendorong pintu hingga terbuka dengan mudahnya. Putua, apa masih ada kamar tersisa? Aku mau satu. Dasar anak nakal, nggak bisa sopan sedikit. Dari mana kamu dapat uang untuk bayar kamar? Dengan uang segitu, kamu harus cepat-cepat bayar makanan yang kamu utang. Aku membawa laki-laki bersamaku. Satu perjalanan bolak-balik. Si tuapu di kedai akhirnya menyadari Qiao Bai mengikuti di belakang anak itu. Si tuapu yang hendak mengatakan sesuatu lagi, langsung terdiam. Tatapan mata Old Pu menyapu Qiao Bai dari kepala hingga kaki. Qiao Bai tersenyum, tetapi tidak berbicara. Tamu ini, Putua mengerutkan kening, ingin mengatakan sesuatu. Anak itu berdiri di depan dan melambaikan tangan. Baiklah, baiklah, ini tamuku. Putua, tolong siapkan kamar untukku. Si tuapu sangat marah pada bocah nakal ini hingga dia memutar matanya. Pergerakannya luar biasa besar. Akhirnya, dia mengeluarkan kunci dan membantingnya di meja. Ruang paling dalam di lantai 2. Kau tahu itu. Terima kasih. Anak itu berjingkat mengambil kunci dari meja, melirik Qiao Bai, lalu berkata, ikuti aku. Qiao Bai tersenyum. Itu cukup menarik. Mengikuti di belakang anak laki-laki itu. Tangga kayu berderit di bawah kaki mereka saat mereka naik ke lantai 2. Meski dia tidak menoleh, Qiao Bai bisa merasakan ada yang mengawasinya dari belakang. Hubunganmu dengan bos tampaknya cukup baik, kata Qiao Bai dengan tenang. Pemuda di depan menegang sejenak, lalu mengendur dan berkata dengan suara yang sangat alami. Pak Tuapu orang yang cukup baik, dia setuju untuk membiarkan saya membeli barang secara kredit dari waktu ke waktu. Itu hanya sedikit mengganggu, dia banyak bicara. Anak itu mengangguk serius saat berbicara. Itu saja,